Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam pelajaran kimia yang diambil dari buku Maestro ini. Kita lanjut dengan review soal-soal dari yang telah kita jelaskan 3 bagian tadi. Dengan soal SIMA UI 2019 ya. Diambilkan juga dari buku ini ya, halaman 176 ya. Di situ ada ayo seleksi ya. Jadi di situ tuh ada ayo seleksi. Jadi kalau Anda lihat di halaman 176 itu ada ayo seleksi ya. Ya. Ini. Jadi di buku ini ada ayo seleksi, ayo kerjakan soal UN, soal seleksi dan soal olimpiade ya. Ini ada nomor 1, ini nomor 2. Nah, kebetulan yang akan kita bahas adalah yang nomor 3 ya. Ya, yang nomor 3 ini. Ya. Ini soalnya. Jawabannya sudah ada. Ya. Saya hanya tinggal menjelaskannya ya. Dan ini ada nomor 4. Ya, jadi ada 4 soal ya. Oke. Reaksi pembentukan gas NOBr dari gas NO dan Br mengikuti persamaan reaksi berikut. Ya, saya tuliskan lagi ya reaksinya. Ini saya tuliskan lagi. Reaksi berorde 1 terhadap setiap reaktan. Reaksi berorde 1 terhadap setiap reaktan. Artinya terhadap NO dia orde 1, terhadap Br2 juga dia orde 1. Gitu ya. Gitu. Nah, dengan demikian persamaan laju reaksinya dengan mudah kita katakan kan. K konsentrasi NO pangkat 1 kali konsentrasi Br2 pangkat 1. Nah, seperti ini. Sesuai dengan kata reaksi orde 1 terhadap NO dan orde 1 terhadap Br2. Oke. Nilai tetapan laju reaksi sebesar 0,25. Ya, jadi ini tetapan laju reaksi 0,25. Jika ke dalam 125 ml labu dimasukkan 20 milimol NO dan 15 milimol Br2, tidak ada keterangan, berarti dianggap labunya penuh ya. Nanti ya. Jadi dianggap volume larutan ini 125 ya. Jadi volume labu dianggap sama dengan volume larutan 125 ml ya. Dimasukkan 20 milimol NO. Nah, ini. Jadi keadaan awal ya, waktu dia pertama kali memasukkan NO itu ada 20 milimol dan Br2 juga ada 15 milimol. Ya, itu diketahui. Nah, yang ditanya adalah laju reaksi R setelah 25% NO bereaksi. Jadi 25% NO itu menghilang sudah. Ya, sudah bereaksi. Berarti NO tersisa adalah 100% dikurangi 25% atau 75% dari awal. Itulah NO yang tersisa. Jadi 3/4 kali yang awal 20 kan ya? 20 ya, ini 20 kali 20 maka 15 ya. 15 milimol. Ya. Gitu. NO tersisa. Berarti NO yang bereaksi berapa? Perlu juga kita tahu NO yang bereaksi. Ya, karena ini yang akan menentukan kan. NO bereaksi berapa? 25% ya. 25%. Jadi sama dengan 1/4 kali 20. Jadi 5 milimol ya. Oke, jadi NO2 yang bereaksi itu 5 milimol. Nah, berarti konsentrasi NO yang sisa berapa? Karena inilah yang akan menentukan laju reaksi, yaitu konsentrasi NO yang sisa ya, yang menentukan laju reaksi nanti. Nah, dia 15 milimol kan, NO yang tersisa udah kita hitung 75% 15 milimol. Nah, begini. Nah, dibagi 125 ml ya. Nah, sudah. Oke, ini kalau kita perkecil nanti bisa nanti aja ya. Soalnya di sini sudah selesai ya. Oke, sekarang Br2 yang bereaksi. Ya, Br2 yang bereaksi tentu dari NO yang bereaksi.
NO yang bereaksi makanya kita hitung dulu 5 milimol ya. Jadi NO yang bereaksi ini adalah 5 milimol. Ini yang bereaksi. Nah, inilah yang menyebabkan BR2 akan mengikuti sesuai dengan angka koefisien kan. 1/2 kali yang bereaksi 5 milimol. Ya, hasilnya adalah 2,5 milimol tentu ya. Ya. 2,5 milimol. Jadi kita udah tahu yang bereaksi 2,5 milimol ya. Jadi yang bereaksi 2,5 milimol. Berarti BR2 yang sisa ini juga yang akan menentukan laju reaksi kan, yang sisa. BR2 yang sisa dia mula-mula berapa? 15 nih ya, mula-mula ini keadaan awal. Berarti 15 kurang 2,5. 15 kurang 2,5. Jadi dia akan sama dengan 12,5 milimol. Nah, ini mol yang sisa. Yang menentukan reaksi nanti kan konsentrasi. Berarti konsentrasi itu harus dibagi dengan volume. Ya, karena dia milimol, maka volumenya juga harus mililiter. Ya, kebetulan di sini sudah diketahui mililiter, 125 mililiter. Nah, begini. Ya, ini kalau kita hitung 0,1 kan, ya, ini 1/10 lah. Nah, gini, 1/10 M. Dapat, ya. Maka sekarang kita tinggal menjawab. Ya, kita tinggal menjawab laju reaksinya berapa. Kalau sudah begini ya, tinggal kita hitung di sini ya. Laju reaksi tadi adalah K, ya kan? Kali konsentrasi NO karena dia orde 1, konsentrasi BR2 juga karena dia orde 1. Nah, tinggal kita hitung, masukkan aja. Jadi kita tinggal masukkan saja R sama dengan, ya kan, K-nya. K-nya berapa tadi? Ya, K-nya diketahui kan tadi ini 0,25 ya. 0,25. Satuannya nggak usah lah kan, ini soal pilihan ganda. Konsentrasi NO, ya ini konsentrasi NO pasti yang sisa kan. Ya, konsentrasi NO yang sisa tadi 15/125 ya. Jadi dikali 15/125. Konsentrasi BR2 juga yang sisa, yang masih ada ya, yaitu 1/10. Nah, begini. Ya, ini kalau kita bagi 5, 3. Ini kalau kita bagi 5, 25. Jadi sebetulnya ini sudah kita dapat jawabannya ya. Sekali lagi saya nggak akan hitung karena ini pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Anda lihat jawabannya ya. Kebetulan di sini 10 pangkatnya beda. Yang beda itu angka depannya, ini 4,8. 48 maksudnya. Angka 42 ini angka 36, ini angka 30 atau 3. Ini 2,4. Ya. Beda semua. Jadi Anda lihat ini, 25 dengan 25 ini pasti bisa hilang. Nah, ini angka 10 ini nggak ada. 10 ini sama aja dengan 1. Jadi tinggal angka 3. Jawaban apa yang ada angka 3? Hanya D. Jadi jawabannya D. Nah, kalau Anda mau ngitung kenapa ini, coba hitung aja sendiri ya. Mudah ya. Ini kalau Anda hitung sendiri pasti hasilnya adalah 3,0 kali 10-3. Pasti itu. Oke, kita lanjut dengan soal yang keempat ini ya. Diambil dari Ayo Kerjakan Seleksi pada halaman 177. Tapi kalau tadi nomor 2, sekarang yang nomor 4 ya. Ini adalah soal UM/UGM 2017 ya. Oke. Jadi jika diketahui data percobaan laju reaksi A plus B menjadi C plus D. Saya salin lagi ya. Maka tentu persamaan laju reaksinya akan R sama dengan K, konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Ya, kita belum tahu order reaksinya. Ini adalah data pengamatannya. Ya. Maka laju reaksi pada saat konsentrasi A 0,4 dan konsentrasi B 0,8. Ya, seperti biasa. Ini konsentrasi A-nya sama, ya toh? Itu. Jadi mungkin ini lebih baik konsentrasi A-nya yang sama dulu ya. Kalau konsentrasi B kan nggak ada yang sama, nggak ada masalah. Yang penting salah satu aja dulu, yang cepat. Ini sama ya.
Jadi kita akan bandingkan antara, anggaplah ini data 1, ini data 2. Ya, ini tentu data ketiga. Nah, saya akan bandingkan data 1 dan 2. Ya. V ini lebih besar, jadi V2 ya. V2 per V1 akan sama dengan K kali konsentrasi A, ya toh, pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, ya toh, per K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, ya toh. Cuman ini untuk data kedua, ini data ke satu, ya. Yang sama kita coret, K-nya sama, kemudian konsentrasi A-nya sama, kita coret. Maka sekarang kita masukkan V2 0,10, V1 0,05, ya, sama dengan konsentrasi B yang ini, yang data kedua ini 0,2 pangkat N, yang data ke satu ini 0,1 pangkat N, ya. Ini 2, ini juga 2, ya. 2 itu 2 pangkat 1, jadi dari sini kita dapat N-nya sama dengan 1, ya. Jadi N sudah dapat, ya. Sekarang tinggal M, ya kan? M, ya. Saya masukkan aja dulu karena jadi laju reaksinya sekarang adalah K konsentrasi A pangkat M konsentrasi B pangkat 1. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita mau bandingkan, tentu tidak boleh 2 terhadap 1, ya. Ya, 2 terhadap 1 jelas nggak boleh. Yang boleh adalah 3 terhadap 1 atau 3 terhadap 2. Oke lah, saya pilih yang dekat aja ya, 3 terhadap 2. Jadi 3 terhadap 2 sekarang. Jadi saya mau bandingkan yang ini. Kalau Anda lihat di sini M-nya nggak sama, nggak apa-apa, nggak sama, ya. Makanya saya daftar dulu, B-nya sudah diketahui. Sekarang saya bandingkan, ya. Oke, saya bandingkan, ya. Seperti ini. Cuman sekarang 3 dengan 2. V3 dibagi V2, ya. K konsentrasi A, tapi kita pakai ini sekarang, ya. Pangkat M, konsentrasi B udah pangkat 1, udah diketahui. Ini K konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B-nya diketahui. Ya, pangkat 1 kan, jadi nggak perlu lagi. Oke, sekarang ini data ketiga, data ketiga, ini data kedua. Nah, gitu ya. Yang K-nya sama. Sekarang masukkan V3 0,8 ya. V2 0,1 sama dengan, nah, konsentrasi A data ketiga, ini data ketiga nih, seret, konsentrasi A-nya 0,2, ya, nih, ya, 0,2, pangkat M, nggak tahu kita pangkat M kan, konsentrasi B-nya 0,4 per konsentrasi A yang kedua, data yang kedua ini 0,1 ya. Pangkat M kita belum tahu, ya, pangkat M-nya belum tahu. Konsentrasi B yang data yang kedua ini 0,2. Nah, ya. Jadi nggak selalu harus sama, nggak sama juga nggak apa-apa. Makanya kita kerjakan yang sama dulu kan. Ya, kita kerjakan yang sama dulu. Yang sama itu tadi A kan. Kita dapat N-nya 1, masukkan. Karena sudah dapat. M nggak ada yang sama, nggak apa-apa. Tapi masukkan konsentrasi B-nya pangkat 1. Nah, sekarang kita tinggal coret. Ini dengan ini 2. Ini dengan ini 8. Gitu. 8, 2, 4. Jadi di sebelah kiri ini 4. 0,2 dibagi 0,1, 2 pangkat M. Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadi dari sini kita dapat M-nya 2. Nah, kita masukkan lagi ke bintang. Ya kan? Kita masukkan lagi ke bintang ini. Ya. Jadi bintang itu sekarang persamaan lajunya udah diketahui. K konsentrasi A pangkat M. M-nya sudah tahu 2. Konsentrasi B. Nah, begini. Sudah.
Nah, sekarang laju reaksi. Nah, kita ditanya laju reaksi, tapi sekarang konsentrasi A-nya 0,4. Ini 0,4. Konsentrasi B-nya 0,8. Kan begitu. Ini R sama dengan K. Nah, kan begitu. Ya, ini yang kita tanya. Tapi K-nya nggak tahu. Ya, K-nya nggak tahu ini. Berarti kita harus bandingkan lagi. Bandingkan dengan salah satu data yang ada. Salah satu data aja yang ada. Yang mana yang Anda beri? Ini kayaknya enak ini, 0,1. Oke, bandingkan dengan data kedua ya. Saya bandingkan dengan data kedua. Ini ditanya ya. Bandingkan saja dengan data kedua. Boleh data ke satu, boleh data ketiga, boleh. Saya ambil data kedua karena ini mudah ini, 0,1. Yang lebih gampang. Oke, data kedua, di sini R. R-nya berapa? 0,1. Sama dengan K kan? Sama. Kali konsentrasi A. 0,1. Pangkat 2. Kali konsentrasi B. 0,2. Kalau begini kan K-nya bisa dicoret. Hilang jadinya kan. Jadi nggak perlu kita hitung dulu. Boleh dihitung dulu K dari salah satu. Enggak lah, itu terlalu lama. Lebih baik pakai perbandingan. Oke, tinggal kita hitung. Ini R per 0,1. Ya, ini 0,4 bagi 0,1. 4 pangkat 2 ini. 0,8 bagi 0,2. 4 lagi ya. Nah, ini kalau dilihat angkanya saja, 4 dikuadratkan itu 16. 16 kali 4, 64. Jadi angkanya 6 dan 4. Jawabnya pasti E. Ya, karena tidak ada lagi 64 yang lain. Ya, kalau tidak percaya hitung aja. R-nya adalah 0,1 dikali 64. 6,4. Ya, seperti itu. Demikian tampilan kita pada part 3. Kita akan lanjut lagi nanti di part 4 dengan topik yang lebih menarik, yaitu tentang persamaan konsentrasi reaktan tersisa dan waktu paruh. Ya, bagian yang banyak dihindari di dalam penjelasan yang sudah ada. Tetapi kadang-kadang justru masalah baru itu yang keluar, terutama nanti Anda akan lihat di soal SIMA UI. Itu keluar konsentrasi reaktan ya tersisa, bagaimana cara menghitungnya berdasarkan orde, dan untuk orde itu sudah keluar orde pertama dan orde kedua ya. Jadi saya harap Anda mempelajarinya tetap. Terima kasih atas perhatian Anda. Yang baru gabung boleh subscribe, yang sudah subscribe cukup di like saja. Dan jika perlu beri komentar agar kami bisa tampil lebih baik. Dan juga supaya kami bisa lebih bersemangat untuk menyediakan pembelajaran-pembelajaran jika kami merasa pembelajaran tersebut dibutuhkan. Akhirnya saya, Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah. Terima kasih.